bukan Instagram, tempat curhat. Kalau enggak ngerjain tugas sih. Biasanya ke coffee shop gitu. Udah kita sehari itu ke Semarang ke 3 tempat. Nah, terus kita datang ke 3 tempat, 3 outfit. Impulsive buying itu dia membeli sesuatu, ingat ya, alam bawah sadarnya yang mengendalikan. Jadi dia seakan-akan aman kok. Psikologis sangat-sangat tabu kalau dipukul rata. Semua akan kembali ke kebutuhan awal. Di sudut kota yang tak pernah terlelap, wajah-wajah asing bertaut sejenak, melangkah dalam irama berbeda menuju takdir yang tak serupa. Ratusan, bahkan ribuan manusia laksana titik-titik cahaya yang berpadu dalam satu langit. Selamat datang di Yogyakarta, kota yang tak pernah kehilangan cerita, kota yang tumbuh dengan kenangan, namun terus bergerak dalam arus perubahan. Di sudut-sudutnya, jejak tradisi bertaut dengan modernitas, menghadirkan warna yang khas dan tak tergantikan. Di balik ramainya kafe-kafe di tengah kota, terselip cerita dari para pengunjung setianya. Bagi mereka, kafe bukan sekedar tempat minum kopi, melainkan ruang jeda dari rutinitas, tempat bertemu, berbincang, dan mencari suasana baru. Mereka datang bukan karena kopi semata, tapi karena suasana, kebersamaan, dan kenyamanan yang ditawarkan. Enggak sih. Aku mau nugas sih, terus temen aku pada nyusulin. Ana kesibukan saat ini kerja. Aku Desi, saat ini kesibukanku kerja juga. 24. Aku masih 24 juga. 24 juga? Iya. Satu minggu kira-kira berapa kali? Aku 2 sampai 3 kali sih seminggu. Ikut? Iya, sama. Kalau aku selagi ada waktu sama kalau ada masalah. Jadi kalau ada masalah keluar kayak gitu. Kafe karena gara-gara ada masalah apa? Karena ada masalah. Sering ya kayaknya. Sering. Sering itu? Sering itu. Terakhir tuh kapan ya? Minggu kemarinnya. Akhir April. Yang mana ya? Sebelum April. Sampai lupa sih kita saking seringnya. Di bawah cahaya temaram dan hiruk-pikuk jalanan, street cafe tumbuh seperti oase kecil di tengah ritme kota. Jalanan Yogyakarta tidak pernah benar-benar tidur. Motor lalu lalang, tawa anak muda, dan langkah kaki yang tak pernah seragam, semuanya menjadi bagian dari keseharian. Di sela keramaian, tampak satu gerobak kopi sederhana. Dari jauh terlihat biasa, tapi mendekat aromanya mengundang selera. Inilah pusat keakraban, tempat segala jenis cerita dimulai. Gelas plastik, termos air panas, dan toples gula menjadi peralatan sederhana yang jadi saksi pertemuan-pertemuan yang kadang tak terencana. Di bangku-bangku kayu atau kadang hanya tikar di trotoar, para pelanggan datang silih berganti. Ada yang sendiri, ada yang berdua, ada pula yang datang beramai-ramai. Suasana yang diciptakan bukan dari musik atau desain interior, tapi dari kehangatan interaksi dan kebiasaan yang terus diulang. Obrolan ringan tentang hari, tentang rencana, tentang cinta yang rumit. Semuanya mengalir begitu saja sambil menyeruput kopi manis. Di balik gelas-gelas yang tersaji, ada tangan-tangan terampil yang sibuk menyeduh. Bukan sekedar membuat kopi, tapi juga meracik suasana.
Dalam 1 dekade terakhir, jumlah kafe di Yogyakarta tumbuh pesat lebih dari sekedar tempat minum kopi. Tren ini sejalan dengan dominasi generasi muda dan dewasa awal yang terus mencari ruang berkumpul, berekspresi, dan bekerja. Kafe-kafe pun ramai dikunjungi, menjadi bagian dari gaya hidup urban yang kini makin lekat. Dari yang sibuk menatap layar hingga barista yang fokus meracik rasa, semuanya menyatu dalam satu ruang. Kalau aku sih tipe yang suka rame-rame aja sih, lebih suka yang rame-rame. Soalnya kalau sendiri kayak beda aja. Berapa kali ya? Tergantung sih. Soalnya kan aku kerja juga kan, jadi enggak yang tiap hari. Mungkin 2-3 kali ya, sesuai kebutuhan aja sih. Ya ada yang nugas, ada yang main aja. Kayak apa ya? Pengen ngobrol-ngobrol aja atau gimana gitu. Kalian pengen coba tempat baru, pengen nyobain tempat baru, tempat kopi baru. Kita belum kesana, yuk sekalian sekalian ngobrol-ngobrol gitu. Kayaknya ya cuma pengen coba-coba aja sih. Besok kalau udah pernah kesini ya nanti pindah ke tempat lain gitu, kayak yang mending udah pernah nyoba gitu aja sih. Kayak bagus nih tempatnya buat nugas, ya udah yuk kesana. Kalau dari aku sih bagus nih tempatnya, ya udah datengin. Nggak selalu mandang yang kalau menurutku bagus ya udah datengin aja, coba aja. Kayaknya kalau nggak ada kafe ya sih stres, boring banget ya sih. Soalnya bingung keluar kemana. Juga suntukan kalau di rumah lagi ada masalah atau apa, kan pengennya keluar gitu buat ambil suasana baru gitu. Jadi ke kafe dengan outfit yang bagus menurut kalian seperti apa? Penting, soalnya kan ya paling enggak tuh kita rapi gitu. Soalnya kan kalau dilihatin orang-orang kan enak gitu, kalau enggak kan nanti bombastis side eyes. Ini juga kayak nyangkut personal branding kita gitu. Kalau aku tergantung sih mau ngapain. Maksudnya kayak itu tuh dadakan atau enggak, itu tergantung sih. Kalau dadakan ya udah apa adanya. Kayak misalkan aku lagi di tempat kerja terus dibilang yuk nanti ngopi gini, ya udah pakai baju itu aja, nggak usah mikirin outfit banget. Kalau emang udah diniatin mau kayak sekalian foto-foto atau gimana gitu, ya itu mungkin mikir lah outfitnya. Kalian ke kafe yang benar-benar sampai effort dan juga keluar duit banyak lah sekali pergi. Ini tahun ini ya, kayaknya bulan apa ya? Februari mungkin. Kita ke Semarang. Nah sebelum itu kan kita prepare ini, benar-benar kita planningnya tuh sampai kita ngopi dulu nih buat bikin planning besok mau kemana aja kayak gitu-gitu. Kita ngopi, kita ketemuan ngopi besok mau gimana, mau kemana aja kayak gitu. Udah kita sehari itu ke Semarang ke 3 tempat. Nah terus kita datang ke 3 tempat, 3 outfit, ya gitulah. 3 tempat, 3 outfit disiapin. Iya, sambil kan rencananya mau ke kafe ini, nanti juga kita nentuin outfitnya juga. Terus nanti kita ya juga beli baju dulu yang sekiranya masuk sama kafenya itu. Gak tahu sih sebenarnya ada outfit lainnya yang cocok ya. Ada sih banyak, tapi kayak nggak tahu ya. Nggak tahu kenapa nih otak ini ya kayak udah diposting nih di Instagram baju ini, nggak malah pakai lagi gitu. Patokannya kalau dari posting di Instagram ganti. Sebetulnya kalau dari kacamata saya ya sebagai ilmuwan psikologi ya, itu membacanya sudah ada sedikit kecenderungan ke arah impulsif buying. Jadi pembelian yang impulsif buying itu dia membeli sesuatu, ingat ya, alam bawah sadarnya yang mengendalikan.
Jadi dia seakan-akan aman kok, nggak apa-apa, karena aku ini juga nanti ada lagi lah duit lagi untuk ini. Tapi apakah itu sesuai kebutuhannya? Atau itu keinginannya? Keinginan saja, keinginan artinya keinginan untuk tampil eksis, keinginan untuk tadi itu. Akhirnya apa? Tadi itu impulsif dia udah nggak merasa lagi mahal, murah apa dan lain-lain, dia terblok itu. Tetapi itu nggak sadar, emang nggak sadar. Memang harus ada orang lain yang memang ya, gue ini sadar atau ini, iya ya, aku nganu ya. Tapi ketika dia di prosesnya dia terus masuk ke kafenya apa, dia nggak sadar, dalam artian dia tidak berpikir panjang ya, tidak berpikir panjang untuk secara sistematis terus saya ingin aku tuh, wah besok mangan piye, wah padahal sanggup dari orang tua ada habis, apa misalnya kayak gitu, atau seperti apa, dia mikirnya nggak nyampe ke situ. Tapi yang dia pikirkan bagaimana caranya hari ini bisa ngumpul, ono fotone ada. Nah tadi itu sehingga dia sudah tidak dalam tanda kutip ya, irasional. Jadian dia irasional, dia udah nggak rasional lagi untuk itu, udah impulsif, dia udah saking dia penting ketok apa kemudian di ini dapatnya apa. Jadi kalau dia membahasakannya kebutuhan apa, kepuasan diri, dia membahasakannya kepuasan diri. Padahal secara apa namanya ya, secara psikologis itu kita bisa memandang itu perilaku impulsif yang mana dia tadi itu ngapain beli baju terus itu dan lain sebagainya. Tapi bagi dia itu ya nggak apa-apa kan, yang penting cocok. Ini nah nggak apa-apanya itu ya itu impulsifnya di situ tuh. Padahal dia waktu itu sebenarnya pakai baju yang sekarang dipakai juga nggak ada yang masalah, nggak ada yang marahin dia juga nggak ada. Tapi bagi dia membahasakannya kepuasan diri itu. Oke, kita tuh kayak uploadnya nanti beberapa minggu atau bulan ke depan. Ya kalau 3 tempat ya berarti 3 hari, bisa buat 3 hari. Iya. Bahkan waktu kita lagi di rumah nggak kemana-mana, kita upload jadi kayak kita lagi di luar. Ya nggak apa-apa. Hari itu buat menikmati itu keadaannya, suasananya buat nikmati. Upload besoknya, ya biar orang ngira ini orang ke Semarang berapa hari, padahal cuma sehari anjir. Penting. Nggak tahu sih, ya mungkin iya ya, kayak misalkan yang love di Instagram misal ngomong kalau yang like kan biasanya berapa puluh gitu, terus ini misalkan biasanya 40, ini kok tiba-tiba yang nge-like 20 atau 10 gitu, ini like apa ya kita tahu gimana gitu, jadi kurang pede kayak misalkan kebiasaannya kayak gitu kok tiba-tiba enggak tuh kayak nggak tahu ya, mungkin karena aku emang aktif di Instagram di apa sosmed gitu. Karena di dunia maya itu likes itu bentuk apresiasi, love. Makanya kadang-kadang kan wis piro sik nge-love, sapa wae ya sik nge-love. Kadang-kadang kita nyari-nyari gini sampai oh ini udah 5 orang, wah kok yang ini kok belum nge-view punya aku ya, sampai kayak gitu. Karena kita merasa pengen dilihat, pengen diperhatikan, pengen dikomen cantik, pengen dikomen keren banget tempatnya, cocok bajunya. Itu merupakan hal-hal validasi. Dia merasa pengen divalidasi oleh lingkungan sekitarnya. Ya, ada konsep reinforcement. Reinforcement di sini artinya adalah sesuatu yang menyenangkan itu akan diulang-ulang. Nah, sama dengan dia. Dia posting yang nge-like kalau pas dia di coffee shop pakai baju cantik, dia kelihatan cute dan lain sebagainya, cocok sama ininya, yang nge-like bisa sampai 500 orang. Tetapi ketika dia ngeposting apa yang itu biasa-biasa, yang nge-like cuman 50 misalnya, nggak nyampe 100 misalnya. Sesuatu yang menyenangkan tadi, saya akeh seneng. Dia jadi ingin keterusan terus gitu. Jadi akhirnya pakai yang berarti yang kayak gini nih yang disukai orang-orang nih. Wah, asik ya. Wah, asik ya, banyak like-nya. Wah, seneng ya di komen-komen cantik, di komen-komen wah cocok bajunya apa. Akhirnya dia terus pengen nyocok-nyocoknya terus, kalian biar tadi dapat komen-komen itu terus. Tadi sesuatu yang menyenangkan akan selalu diulang. Itu kopian itu emang gila sih, maksudnya itu gila dalam artian keren-keren di Jogja tuh, gitu sih, terutama di Kota Baru. Sebenarnya awal-awal buka tuh pengen di Kota Baru karena emang
emang di situ pusatnya ya kalau di Jogja ya. Kalau waktu sih karena lebih santai aja sih, karena lebih nyantai, terus nggak harus yang gimana gitu sih. Kalau seminggu sih biasanya 2-3 kali sih aku ke streetnya. Kalau aku tergantung sih, biasanya kalau startnya dari setelah maghrib ya biasanya sampai jam 11 gitu. Kalau agak malam ya mungkin sampai jam 1, jam 2. Para customer tuh menganggap kita sebagai saudara. Jadi sistemnya kami tuh tentang kesaudaraan, tapi bukan tentang jual beli. Jadi rata-rata customer sini udah pada kenal, pada akrab semua. Alhamdulillah kalau customer favorit itu dari beberapa teman pegawaiku yang gimana ya, yang nyuruh buat kesini itu udah pasti tiap hari kesini kalau kita buka. Ya itu tadi sih, dari teman ke teman. Di sini kita memandang bahwa coffee shop itu sebagai fenomena third space. Maksudnya apa? Coffee shop itu bukan di rumah, bukan juga di tempat kerja atau tempat kuliah. Third space, dia tempat, maksudnya apa? Kalau di rumah kita, wah nek nang omah aku nyantai-nyantai, terlalu relax, nanti mah ngantuk, bawaannya mau tidur kalau di rumah, karena kalau di kos misalnya terkurung, sebelahnya kasur, wah mesti tidur. Tapi kalau di kantor, misalnya ada pekerja ataupun mahasiswa itu, kalau misalnya di kantor, wah terlalu resmi, terlalu formal itu. Nah sehingga ada third space. Coffee shop ini menjadi solusi third space itu tadi. Dia menjadi solusi pilihan ketiga yang mana serius tapi santai. Nah dia berada di tengah-tengah. Sehingga itu bisa menjadi pilihan yang cukup ideal bagi, yaitu tadi, neng kantor atau di kampus terlalu formal, atau di ketemu dosennya atau dan lain sebagainya. Tapi kalau di rumah terlalu nyantai. Nah, tapi di coffee shop ini kita tadi itu menciptakan feel atau rasa kita lebih tadi third space tadi itu. Nah itu juga bisa menjadi alasan. Tapi itu tadi alasan yang eksternal tadi, yang eksternal. Jadi bagaimana sih Kak, warkop ini sampai bisa ada dan sampai setenar itu, bahkan sampai sekarang semua orang tahu apa itu warkop itu? Kalau ngomong soal itu tentunya kita harus tarik ke belakang lebih jauh, di mana kopi pertama kali masuk ke Indonesia. Pada zaman itu warkop mulai di masa jayanya itu karena setelah penjajahan, orang-orang pribumi, orang-orang lokal itu kan dahulunya tidak diperbolehkan mengkonsumsi kopi. Karena kopi dahulu itu dibawa oleh kolonial hanya untuk para pejabat, hanya untuk para penjajah ini saja. Jadi setelah kita merdeka, lebih diluangkan, lebih fleksibel. That's why mulailah menjamur warkop, contoh di terminal, di tempat-tempat menunggu seperti mungkin stasiun, mungkin di pusat keramaian, di taman-taman kota, di pusat perkotaan mulai menjamur, yang mana karena mungkin masyarakat pribumi pada zaman itu merasakan kebebasan dan merasakan kesenangan karena mereka dulu tidak diperbolehkan mengkonsumsi, dan sekarang kita sudah boleh, ditambah lagi kita sudah merdeka, jadi kita bebas, kita mau ngapain di sini, kita mau minum kopi di warkop boleh, kita mau minum kopi di rumah boleh. Nah akhirnya muncullah warkop itu yang menjadi primadona atau menjadi tempat favorit mereka dahulu awalnya. Kota ini tak sunyi, hanya lebih pelan, menjadi lebih tentram dan lengang. Sudut-sudut kota menanti cerita yang belum selesai. Di tengah damainya malam, keramaian tetap hidup seperti denyut nadi kota yang tak pernah padam. Malam baginya bukan istirahat, tapi jeda. Langkah kaki menyusuri waktu. Di lampu merah, semua berhenti. Tapi Yogyakarta selalu berjalan dengan caranya sendiri. Mungkin aku kalau ke kafe itu emang cuma mau nugas aja. Tapi kalau main milih kayak main biliar atau apa gitu sih, bukan ke kopi. Kayak kopi itu kayak apa ya? Cuma buat nugas aja sih.
shop gitu. Berarti masih kuliah termasuk. Enggak sih, kadang tuh kan kerjaan ada tuh, harus kerjain. Berarti di rumahnya WFC dong. Oh iya WFC, iya bukan lulus. Itu berarti emang ngerjain apa Kak? Sampai dibawa ke rumah. Ya kadang masih ada rekapan yang belum kelar, terus nyelesain di rumah. Kalau di rumah kan bosan jadinya keluar gitu. Berarti emang nggak bisa ngerjain di rumah atau cuma di rumah bosen makanya sampai. Di rumah bosan sih lebih tepatnya. Tapi kalau bisa dipikir di rumah bisa kan? Bisa juga sebenarnya di rumah bisa, cuman kayak lebih enak kalau keluar gitu. Kerjanya di kopi. Ini kafe ya, tapi kan ada yang workspace yang bisa nyewa nanti dikasih bilik, kasih ruang terang buat kenapa nggak Kalau aku sih tipe yang suka rame-rame aja sih. Lebih suka yang rame-rame. Soalnya kalau sendiri kayak beda aja. lebih nyaman mana nugas di rumah sama coffee shop? Kalau aku jujur di coffee shop sih. Soalnya kayak kalau di rumah tuh ngantuk gitu, nggak tahu ya, mungkin hawanya enak buat rebahan atau gimana. Tapi kalau di luar kan ya nggak bisa lah tidur di situ. Jadi mau nggak mau ya udah diselesain aja tugasnya gitu. Malah kebetulan keluar, kalau tadi sih sebenarnya tadi tuh aku udah sempat keluar ke coffee shop. Aku tadi ada kerjaan terus aku ngerjain dulu, baru aku datang pindah ke sini. Tadi coffee apa? Tadi aku ke Eternity di Jakarta Atas. Ini juga ngerjain tadi rekaman. Iya, ada kerjaan. Tadi ini pulang kerja langsung dong. Enggak, hari ini kebetulan aku libur sih, cuman kemarin kan aku ada kerjaan belum kelar. Terus mau kerjain di rumah kayak bosan banget, jadi aku keluar kerjain di kopi. Yang suka tapi yang nggak banget gitu. Kita akan ke kamu nih, kalau coffee shop pasti di kopi. Kopi, yang ada kopinya. Pasti dong. Kayak Enggak sih, soalnya kan kadang aku punya asam lambung gitu, ambilnya yang non kopi, misalnya nggak ada tidak punya asam lambung. kopi terus. Aku sering ke coffee shop tapi aku nggak pernah beli kopi. Jadi Emang nggak suka kopi? nggak terlalu sih, tapi ya mau, cuman nggak terlalu. Tapi maksudnya masih bisa minum. Masih bisa minum. Dikasih pilihan kopi atau enggak? Nggak kopi. Nggak kopi. Enggak, aku nggak suka kopi soalnya. Jadi tetap nih kalau coffee shop tuh cafe shopnya bukan kopinya. Iya. Ini aja aku pesennya susu. Aku nggak. Kalau benar-benar nggak pernah pesen kopi, saya coba dilihat dari awal coffee shop nyobain coffee shop sampai sekarang. Enggak, soalnya emang aku nggak suka kopi, bukan yang suka minum kopi. Jadi kalau ke coffee shop bukan tentang kopi, Bukan. coffee shopnya, Iya, suasananya. iya. Tentang kopi. Bukan. Mungkin traffic pengunjung di beberapa tempat naik itu karena segmentasi mereka tepat dengan masyarakat sekarang. Namun, bagi beberapa pelaku yang lain, mungkin coffee shopnya tidak tepat segmentasinya atau tertinggal, itu malah trafficnya terus menurun. Kita mungkin bisa bilang dari beberapa segmentasi dulu ya. Tentunya kita sebagai pelaku usaha itu ketika mendirikan usaha, tentu lebih spesifiknya coffee shop, kita akan menentukan akan kita bawa ke arah mana coffee shop ini. Kalau kita berbicara mengenai psikologis lagi, kita akan berbicara mengenai perubahan modernisasi ini setelah COVID tadi yang membawa akhirnya mereka ini atau customer ini interest untuk datang ke tempat A, B, sampai C. Contoh di coffee shop A, saya menyajikan segmentasi untuk harga yang rendah, yang mana saya targetkan tentunya untuk segmen menengah ke bawah. Pastinya mereka yang akan datang itu orang-orang yang mungkin bisa kita bilang UMR Jogja, yang mereka bekerja di Jogja hanya gaji UMR, yang mereka tetap ingin seperti teman-teman yang lain, tapi tidak bisa sefancy itu, makanya mereka datang ke tempat si A ini yang saya sajikan si A. Si B. Si B adalah mahasiswa tingkat akhir yang butuh tempat untuk skripsian. Pastinya dia akan memilih tempat yang menyajikan coworking space dengan wifi kencang, buka 24 jam, tempat nyaman. Betul? Si C adalah orang gaul, anak skena Jogja atau orang perantauan dari luar yang dia butuh memenuhi kebutuhan
Instagramnya, maka dia pasti akan mencari tempat yang fancy, instagramable, tempatnya bagus, makanannya difoto bagus, walaupun nggak seenak itu, tapi yang penting difoto bagus, yang bisa memenuhi kebutuhan Instagramnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai psikologis, tentunya tidak bisa kita pukul rata, karena psikologis itu akan kembali lagi ke kebutuhan masing-masing. Contoh kita, kalau kita mau keluar untuk sekedar ngobrol, pasti kita akan milih tempat yang biasa-biasa aja. Yang penting ada kopi, tempatnya enak, dan bisa buat ngopi dan ngobrol dan ngerokok. Beda lagi dengan teman kita yang lain, mungkin dia butuh untuk foto-foto, dia butuh untuk diposting, tentunya dia akan milih tempat yang fancy, yang mungkin agak mahal dikit nggak apa-apa, yang mungkin akan menguras kantongnya nggak apa-apa, yang penting bisa posting di feed Instagram, yang penting dilihat teman-temannya itu keren dan lain-lain. Beda lagi dengan si C, teman kita yang butuh tempat untuk skripsian, tentu dia pasti dia akan mencari tempat yang tadi saya sebutkan, wifi kencang, 24 jam, dan tempatnya nyaman. Jadi kalau ngomong soal psikologis, tentu tidak bisa dipukul rata. Psikologis tentu akan kembali lagi ke kebutuhan mereka awal, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sedang kejar. Jadi bagi saya pelaku bisnis, psikologis sangat-sangat tabu kalau dipukul rata. Semua akan kembali ke kebutuhan awal. Di antara riuhnya malam kota, setiap individu berkumpul, bertukar cerita, dan berbagi rasa. Silih berganti, datang dan pergi. Tapi jejak cerita tak pernah benar-benar hilang. Ditemani aroma kopi dan suara langkah yang lalu lalang, manusia memang bukan satu kesatuan. Setiap insan memiliki berbagai latar berbeda dengan kebutuhan yang tidak bisa dipukul rata. Cara kota ini memberikan sukaria, menghadirkan tempat berkumpul yang hangat di sela dinginnya malam, membuat manusia beserta isinya tetap bahagia. Karena sejatinya bukan kopi yang kita cari, tapi tentang cara kita memilih berhenti sejenak dan terhubung kembali dengan sesama.